haji ya, awas jangan dipotong nih videonya nih. Bukan sudah umrah dan haji. Jangan sampai ditanya mau kemana, musabihin, ngapain? Haji. Awas ya, awas nih, karena beberapa tempat nih sudah bergeser itu ya. Awas. Kenapa begitu besar pahalanya? Lihat kalimatnya di hadisnya. Man shallal ghadata fil jama'ati. Siapa yang mau bergerak menunaikan salat subuh berjamaah. Thumma yaqudu yadhkurullah. Lalu dia setelah subuh itu duduk berzikir kepada Allah. Nanti kita lihat rahasia zikir itu apa. Dia duduk berzikir kepada Allah. Thumma yusalli rak'ataini. Kemudian dia menunaikan salat 2 rakaat fi bidayatid duha. Saat tiba awal duha. Awal duha itu matahari naik melewati tempat terbitnya masyrik, lalu dia bergeser. Pergeserannya disebut isyraq. Sifatnya disebut syuruk. Karena itu syuruk itu adalah awal duha. Duha itu punya 3 waktu. Awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Dan rakaatnya bisa berbeda. Awal duha itu kata Nabi cukup 2 rakaat. Dia jangan terlampau soleh. Boleh, lebih dari itu boleh. Boleh, tidak ada masalah. Tapi intinya di 2 ini. Fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Kalau ada orang sholat subuh, lalu setelah itu dia berzikir, duduk, kemudian dia tiba waktu syuruk sholat 2 rakaat, itu baru bangun mau berangkat beraktivitas, dituliskan oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah, tuliskan dia punya pahala senilai haji dan umrah. Lalu disebutkan oleh Nabi, sempurna, sempurna, sempurna. Kalau ada kata sempurna, sempurna, artinya masih ada nanti umat yang bertanya, masa sih? Ditegaskan di akhir kalimat, Nabi sudah tahu itu. Mungkin ada yang bertanya, masa iya sih dapat haji dan umrah pahalanya? Maka Nabi sebelum ditanya, sebelum orang meragukan, kata Nabi, sempurna, sempurna, sempurna. Jangan pernah ragu. Pertanyaannya, zikir apa yang disiapkan dari subuh ke syuruk itu? Itulah jawaban yang didapatkan di Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Imam Abu Daud nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani, tapi cintanya kepada hadis begitu luar biasa. Sampai hafal banyak hadis, lisannya begitu lunak membacakan hadis, bukan hanya sanad, matan, tapi statusnya. Jadi kalau ditanya, ya imam, ini hadis apa? Ini statusnya begini, ini sahih, ini dhaif, yang ini mungkar, yang ini matruk, ini maudhu, ini statusnya begini. Saking ringannya lisannya menyebutkan hadis, para ulama komen. Di antara yang komen itu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, jika ada Nabi Daud mudah melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud ringan melunakkan hadis dengan lisannya. Jadi bukan sekedar kunyah untuk keturunan Abu Daud ini, tapi juga memberikan kesan begitu cinta, senang kepada hadis, diberikan anugerah oleh Allah ringan dalam menilai dan menyebutkan hadis. Di antara sekian hadis yang beliau dokumentasikan dalam kitabnya Sunan, nanti satu saat kita belajar detail ya. Mungkin bagi para dai, imam dan khatib, kenapa kitab hadis dibagi 4 nanti? Ada mu'jam, ada sunan, ada musnad nanti, ya. Saya ulangi ya. Ada 1 jami', 2 sunan, 3 mu'jam, 4 musnad. Yang ini sunan. Kitab sunan itu kitab hadis yang disusun berdasar urutan fiqih kegiatan ritual kita. Cepat, nomor hadis 1367. Diriwayatkan langsung oleh keponakan Nabi SAW, anaknya paman beliau. Nabi punya paman salah satunya Abbas radhiyallahu taala anhu, beda usia dengan Rasulullah itu kurang lebih 3 tahun. Tempat tinggalnya dekat dengan Nabi di samping Babu Salam. Jadi kalau bapak ibu umrah atau haji, saya doakan yang belum insya Allah bisa disegerakan. Tidak cukup dengan amin, nabung dari sekarang ya. Nabung. Jadi saya lupa tadi mulai nih, mohon maaf nih ya, saya tidak terafiliasi dengan politik praktis. Sini ulama mendoakan untuk semua sehingga semua punya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya sekarang saya kadang kesulitan memilih kata termasuk saat di luar negeri. Saya mohon ya,
Ini kalau kita nanti mendapat kata, niatkan untuk ibadah, tidak untuk yang lain. Jadi aminnya amin spiritualis, bukan amin politis. Ya. Nah, wah sudah. Ini kajian kita kajian subuh. Sebab sekarang ini saya ke Kuwait kemarin, saya dapat cerita, Ustadz, ini eksesnya luar biasa. Orang tahiyat tadinya begini, sekarang jadi begini kan. Begini. Nggak boleh, jangan sampai terjadi itu. Ya. Satu tempat kita imami salat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam. Diam. Itu karena ada yang beda, nggak keluar suaranya. Gitu kan? Dah, kita balik lagi. Saya ingatkan ya. Jadi kalau pilih kata atau apa, ini nggak ada hubungan dengan politik yang lainnya. Posisi saya jelas, saya mendoakan dan memberikan bimbingan. Ulama itu paku bagi bangsa, supaya semua dapat hidayah. Kita nggak tahu siapa yang Allah pilihkan. Diam. Kalau enggak saya selesai. Ya, saya serius. Karena ini masjid untuk ibadah. Niat kita ke sini untuk ibadah, bukan yang lain. Kalau mau politik di luar. Ingat ya. Saya ingin semua diikhlaskan oleh Allah, sehingga siapapun yang terpilih Allah tetapkan diberikan hidayah.